Selanjutnya ada korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi ini menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, yaitu korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, misalnya itu pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kemudian kausalitas ini menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi itu ada korelasi positif versus negatif, ada korelasi linear versus non-linear, kemudian ada korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Selanjutnya ada korelasi positif versus negatif. Nah, korelasi positif Selanjutnya ini ada korelasi Spearman-Rank. Kemudian korelasi negatif ini jika koefisien korelasi bergerak dalam arah berlawanan atau data ordinal atau data ranking. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan itu 1000 juta, penjualan aktualnya itu 100 juta unit, sedangkan prediksinya. Kemudian ada standard error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi tersebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Kemudian standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula. Standard error of coefficient. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimator OLS. VAR adalah varian, SE adalah standar error coefficient. Kemudian X, min X, dan A kuadrat dicari dengan menggunakan formula. Kemudian koefisien determinasi. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Kemudian ada interval estimasi. Regresi ini untuk memprediksi satu estimasi titik atau point estimate. Intervalsi estimate ini digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval. Yang pertama itu ada interval keyakinan, merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Kemudian ada metode least square, bentuk persamaan regresi. Y1 sama dengan B0 plus B1 dikali XI ditambah EI. Y itu merupakan variabel dependen, X itu variabel independen, EI itu variabel gangguan, dan B0 itu nilai konstanta atau intercept, dan B1 itu nilai slope. Kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,6 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Kemudian ada regresi. Analisis regresi ini merupakan analisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jenis hubungan antara variabel ini, variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen ini merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi besarnya variabel dependen. Nah, jenisnya itu ada dua, hubungan positif jika kedua variabel ini bergerak dalam arah yang sama, dan negatif jika kedua variabel ini bergerak dalam arah yang berlawanan. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Uji hipotesis korelasi. Uji statistika ini
mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat A itu 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikasi korelasi H0 R sama dengan 0 dan HA sama dengan R lebih dari 0 memiliki A itu 5%. Uji statistika distributif membuat keputusan nilai T kritis pada uji statistik pada A 5%. Dengan DF 10-2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Scattergram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaatnya scattergram ini membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan membantu kita untuk menentukan bentuk hubungan antara dua variabel apabila linear atau non-linear. Korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear ini jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana parsial kompleks. Korelasi sederhana ini melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Kemudian korelasi parsial, korelasi ini lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik untuk mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain ini dianggap tetap. Korelasi kompleks, ketika variabel yang dianalisis ini lebih dari dua variabel dan jika sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Dalam metode perhitungan korelasi ini, yang pertama ada melalui scattergram, ada Pearson, ada Spearman, dan ada determinasi.